Salam Profit, para pemirsa Vika TV. Jumpa lagi dengan saya, Satrija Sumarko, dalam acara Rumah Etik. Hari ini kita akan membahas topik yang menyangkut layanan kesehatan di masyarakat, yaitu tentang harga alkes di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, beredar keluhan di masyarakat bahwa alkes di Indonesia mahal. Keluhan ini berasal dari para pasien yang menerima tagihan dan terkejut dengan tagihan tersebut. Beberapa di antaranya membandingkan tagihan tersebut dengan biaya berobat di luar negeri dan merasa bahwa biaya berobat di luar negeri, misalnya di Malaysia atau bahkan di Singapura, masih lebih murah. Sebelum kita membahas keluhan ini lebih lanjut, marilah kita memahami bahwa alkes yang digunakan untuk perawatan di rumah sakit tidak dibeli oleh pasien, melainkan oleh rumah sakit. Bila pembelian tersebut dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, maka pembelian harus dilakukan melalui katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Pengadaan melalui LKPP ini bersifat transparan dan terdapat proses negosiasi yang terdokumentasi. Dengan proses yang terkontrol ini, peningkatan harga atau markup menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Secara khusus, anggota Gakislam Indonesia terikat dengan kode etik yang mengatur hubungan dengan pihak luar. Kode etik Gakislam Indonesia cukup spesifik dan mengatur ranah-ranah di mana interaksi dapat dilakukan secara beretika. Misalnya, tata cara memberikan sponsor pendidikan, tata cara memberikan kompensasi narasumber, batas-batas nilai wajar untuk gimmick, dan lain-lain. Dengan demikian, peluang untuk melakukan suap dan peningkatan harga atau markup secara berlebihan terkurangi secara signifikan. Gakislam Indonesia secara rutin memberikan pelatihan mengenai hal ini kepada para anggotanya dengan didampingin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan wajib menandatanganin fakta integritas untuk menaati kode etik, serta harus siap menerima sanksi bila didapati atau dilaporkan melanggar kode etik. Dengan adanya sistem di atas, maka hal yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah analisa struktur harga alkes dari rumah sakit ke pasien. Hal ini tentu saja bukan menjadi ranah Gakislam Indonesia, tetapi kami menyarankan agar proses ini dapat dipertimbangkan karena proses inilah yang berdampak pada pasien. Penyediaan layanan kesehatan adalah mata rantai yang melibatkan banyak pihak. Gakislam Indonesia selalu berupaya menjaga proses yang melibatkan anggota kami dan selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk memastikan pasien mendapatkan layanan kesehatan yang memenuhi standar keamanan, kualitas, kinerja, dan ketersediaan atau keempat. Saya Satrija Sumarko, sampai jumpa dalam episode Rumah Etik yang berikutnya. Terima kasih.